وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم علي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. رب يسر ولا تعسر ربي تمن بخير. أما بعد أحبابنا في الله ضيوفنا الأعزاء, mudah-mudahan dalam beberapa menit waktu kita bersama di rumah Allah kita akan mendapatkan ma'iyatul malaikah, kebersamaan daripada para malaikat, rahmat, maghfirah dan barakah, sebab akan dapat kita rasakan betapa berartinya hidup dan betapa bernilainya detik-detik waktu, kesempatan dan peluang yang Allah bagikan, yang kalau pada saat dengan kita dipandu dengan ilmu, dengan bimbingan ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Rasanya tidak terlalu berlebihan kalau saya buat satu perumpamaan. Detik-detik waktu orang yang bekerja di NASA, Proton, Pradua, dan juga dengan syarikah-syarikah lainnya, itu sangat-sangat berarti. Detik, jam, hari, minggu, bulan berarti hasil dan produk. Bulan dan waktu berarti keuntungan. Bulan dan waktu berarti kejayaan dan juga kekayaan. Nah, seperti itulah juga hanya perjalanan hidup yang kita tempuh bersama dengan peruntukan waktu yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Detik kita, waktu kita, peluang kita, kesempatan kita, itu adalah modal yang Allah berikan untuk kita mendapatkan yang lebih daripada segala-galanya, yang lebih, yang istimewa daripada yang lebih istimewa, yang lebih mulia daripada yang lebih mulia. Sebutkan dan senaraikan saja keistimewaan yang teristimewa, kebaikan yang terbaik, tentu tidak ada yang lebih baik daripada apa-apa yang telah dijanjikan Allah untuk kehidupan yang abadi nanti, kehidupan yang tanpa ada kesudahannya. Ini falsafah hidup yang kalau pada saat dengan kita tidak mengamati dan juga tidak mengenal matlamat hidup kita untuk apa, keberadaan kita juga untuk apa, peluang yang diberikan kepada kita untuk apa, kesempatan yang Allah bagi juga untuk apa. Katakanlah dengan hidup yang serba lengkap dan cukup, atau dengan kehidupan yang ditunjang dengan segala keperluan yang satu persatunya telah daripada Allah Jalla wa'ala. Limada, untuk apa dengan kita mendapatkan fasiliti dan juga kelebihan yang seperti ini, yang pada saat dengan kita diizinkan untuk membangun, memakmurkan, analisa, menggodok, memproduk dan juga mengelola. Pada waktu dengan kita diizinkan untuk memanfaatkan semua makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala, maka kesudahannya untuk kita jadi manajer wajah ataupun juga Proton atau NASA, apakah kira-kira dengan kesudahannya ada dengan kita jadi presiden Pradua atau juga dengan suatu buah bank yang terbesar di dunia? Tidak. Jadi itu terlalu murah matlamat yang dituju dan juga terlalu sedikit harapan yang kita idam-idamkan, yang kalau pada saat Allah anugerahkan dunia dengan segala kemewahannya hanya untuk kita mencapai suatu kedudukan yang sebenarnya itu boleh dicapai oleh sesiapapun daripada orang-orang yang tidak beriman. Sedikit sangat leluasa udara yang kita hirup, kenikmatan air
yang kita minum, jenis-jenis makanan yang kita nikmati dengan bermacam-macam bentuk, kalau tujuannya hanya untuk menikmati kepuasan hidup yang terhad dan yang sementara, kalau tujuannya hanya semata-mata untuk mendapatkan jabatan, kalaulah kita mendapatkan kedudukan yang tertinggi sekalipun, gelaran kita Syahid Syah atau Malikil Muluk, raja daripada sekian raja, pun juga itu tetap sedikit. Kenapa? Lebih banyak modal yang kita keluarkan daripada keuntungan yang kita peroleh. Modal memang bukan daripada kita, dunia bukan daripada kita, petrol bukan daripada kita, emas bukan daripada kita, air bukan daripada kita, udara bukan daripada kita, besi daripada Allah, petrolnya daripada Allah, udaranya daripada Allah, cahayanya daripada Allah. Ini mengambil pancaran cahaya daripada cahayanya Allah. Memang diproduk oleh Jepun atau juga oleh manusia, tapi energinya, tenaganya, kekuatannya diambil daripada apa? Apakah daripada tenaga air? Apakah daripada tenaga matahari? Apakah daripada angin? Apakah daripada cahaya? Pendek kata, tidak akan luput daripada segala nikmat yang ada di bawah kolong langit dan juga yang ada di permukaan bumi Allah Jalla wa'ala. Itu berapa? Kalau dengan bahasa modal, Nazar tahu modal. Berapa kira-kira modalnya daripada Allah agar dengan kita boleh hidup dengan leluasa. Kita guna pesawat, kita gunakan kapal, kita gunakan kereta api, kita gunakan bus, kita gunakan segala peralatan komunikasi dan juga dengan segala peralatan transportasi yang sehingga dengan kita dapat melihat dan juga dapat menikmati keindahan alam yang pada hakikatnya Allah ciptakan karena untuk manusia. Kalau matlamat hidup hanya untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan, bahasa orang kita atau bahasa Kedah atau bahasa mana, tak bebalui, tu kan? Tak bebalui dengan modal lebih besar, modal yang Allah bagikan kepada kita daripada keuntungan dan juga dengan target yang ingin kita dapatkan. Nah, kalau begitu dengan bahasanya, kita sudah ada titik temu kita, waktu itu adalah keuntungan, umur itu adalah peluang dan kesempatan, waktu itu adalah kejayaan, waktu itu adalah duit, waktu itu adalah harta, waktu itu adalah tahta, waktu itu adalah kemewahan. Kalau memang seperti itu dunianya, kalau memang itu yang kita ketahui dan kita yakini, maka hendaklah waktu kita untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi, dan itu tidak akan mungkin kecuali kalau hidup kita daripada waktu kita bangun sampai kita tidur kembali, dan juga daripada hari kita dilahirkan sampai kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala pada penghujung dan detik usia kita masing-masing dengan nafas yang terakhir yang kita hembuskan. Kita inginkan detik-detik waktu kita terpadu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Allah Sang Pencipta, atau terpandu dengan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, dan ketahuilah bahwasanya tiada yang disembah kecuali Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau tidak ahbabana fillah, itu salah satu sahabat kita keluar daripada majelis karena untuk menerima panggilan daripada luar. Kalau seandainya melihat dan menyaksikan kesan buruk dengan sikap buruk yang semacam itu, dengan apa yang dia perolehnya, dan juga dengan orang yang terasa sedikit tergores perasaannya pada saat dilangkah baunya karena ada kepentingan, itu nazar dengan segala kekayaannya tidak setanding dengan kerugian yang menimpa. Itu yang memandu ilmu. Itu mustahaknya ilmu untuk kita pelajari. Itu mustahaknya ilmu untuk kita jadikan sebagai idola dalam hidup.
patut untuk dijadikan sebagai matlamat. Kenapa? Siapa yang memperkenalkan aku kepada Sang Pencipta? Siapa yang memperkenalkan aku kepada martabat hidup? Siapa yang memperkenalkan aku dengan syariat? Siapa yang memperkenalkan aku dengan agama? Bagaimana hidup kita jadi tertata? Bagaimana hidup kita akan mempunyai makna? Bagaimana kita boleh menyenangkan orang ramai? Bagaimana kita boleh membahagiakan yang pertama dengan diri pribadi kita sendiri? Bagaimana kita boleh selamat dunia dan akhirat? Waktu dan detik kita memang termampatkan secara wajar, patut dan sesuai. Tanpa panduan ilmu, kita tidak akan boleh untuk memposisikan hadis yang berbunyi a'ti kulladzi haqqin haqqahu, berikan tiap yang mempunyai hak-haknya secara sempurna. A'ti kulladzi haqqin, yang walaupun asal hadis itu diriwayatkan, bagikan haknya istri berapa, haknya anak berapa, haknya mata, haknya telinga, haknya mulut, haknya tangan, haknya kaki, haknya otak, haknya pikiran, haknya keluarga, haknya tetangga, lingkungan, masyarakat, itu semuanya mempunyai hukum. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Kita ada hak dan juga ada kewajiban. Masya Allah, tabarakallah. Problem manusia sekarang ini menuntut hak tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Kita menuntut hak kita dengan kerajaan, tapi dalam waktu yang sama harus juga dengan kewajiban kita dengan kerajaan kita penuhi. Kita menuntut hak kita dengan kedua ibu dan bapa, bakti, taat dan setia kita pun juga harus terpenuhi. Begitulah seterusnya. Jadi asal cerita daripada hadis tadi itu, kunjungan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi menziarahi Sayyidina Abu Darda, yang pada saat itu ternyata Abu Darda tidak ada di tempat, atau pada saat beliau berjumpa dengan Abu Darda, beliau ternampak istri beliau yang bernama Ummu Darda dengan pakaian yang kurang kemas, dengan pakaian yang kurang rapi, dengan pakaian yang tidak menunjukkan orang yang sudah berumah tangga atau wanita yang mempunyai pasangan hidup. Beda, perempuan yang tidak mempunyai pasangan hidup, ya mungkin biasa-biasa saja kalau tidak terlalu ambil berat tentang bersolek, berdandan, berhias, mengatur urusan rumah tangga dan juga keperluan sehari-hari. Tapi kalau pada saat sudah ada pasangan hidup, sudah ada suami atau juga sudah ada istri, tentu dengan kita akan lebih memperhatikan bagaimana yang sepatutnya, bagaimana kita boleh melahirkan suasana yang harmoni. Jadi pada saat itu ditanya sama Sayyidina Salman Al-Farisi, awak kenapa macam tu? Jadi kata Ummu Darda, nak buat lagu mana? Lebih kurangnya Abu Darda tu malam tidur, malam hari tahajud dan siang hari puasa. Kalau malam tahajud, maknanya istri tidak akan dikejut. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, ujungnya mim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Daripada rukuk kepada i'tidal, kepada sujud, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, yang seterusnya, daripada bacaan, daripada doa, daripada ibtihal, terus bersambung dengan bacaan-bacaan yang seterusnya sampai habis malam. Bila nak melayan istri, bila nak bersama istri, esok hari puasa pula, nawaitu shauma ghadin, puasa lagi. Orang yang puasa tidak akan membelah istri, orang yang puasa tidak akan bercumbu atau tidak akan berseronokan. Jadi kata Ummu Darda, buat apa? Buang-buang waktu saja, rugi. Bersolek, berdandan begitu, dan lain sebagainya. Kalau pada saat tidak ada manfaatnya juga. Itu satu yang dilihat oleh Sayyidina Salman. Berikutnya, pada saat Sayyidina Abu Darda datang, makanan disajikan dan dihidangkan. Jadi kata Abu Darda, tafadhol, silakan bang, silakan kawan untuk menikmati makanan yang sudah tersajikan. Jadi kata Sayyidina Salman Farisi, tidak, kecuali kalau awak makan sekali dengan aku. Makan sekali oke. Nah, ini tetamu buat masalah. Tetamu ini menyusahkan tuan rumah.
Malam hari itu seketika dengan sina abadah dan asmen tahajud Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Sayyidina Salman, nanti dulu, tidur dulu. Waktunya tidur. Waktunya tahajud, bangun dan harus terkejut. Ini tak waktunya yang sepatutnya kita terkejut, yang sepatutnya kita tidur, jaga. Masya Allah, tabarakallah. Apa pula tadi siang sudah disuruh buka puasa, malam hari disuruh untuk tidur nyenyak bersamanya. Ini sudah ikut campur tangan tentang urusanku. Keesokan harinya tetamu yang macam ini jadi membebankan dan juga jadi problem dengan kita. Pada saat diberitahukan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita bersabda, betul, sadaqa Salmanu, betul apa yang dilakukan oleh Salman. Inna li badadika alaika haqqa, wa inna li dhaifika alaika haqqa, wa inna li ahlika alaika haqqa, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya haknya badan kamu, haknya tetamu kamu, haknya keluarga kamu, haknya anggota tubuh kamu, itu perlu kita penuhi secara sepenuhnya. A'ti kulladhi haqqin, berikan tiap orang yang mempunyai hak, haknya secara cukup. Nyaman tak? Abang kerja di mana? Dengan Naza, dengan TV. Iya, kalau pada saat bekerja 1 bulan, janjian yang dijanjikan sama pihak TV, gaji sebulannya adalah 4.500. Seronok tak kalau pada saat yang dibagikan kepada kita setakat 3.500 saja. Mesti kita tanyakan mana yang 1.000-nya. Macam tu pertanyaannya. Jadi kita nakkan hak kita tu kita peroleh secara sepenuhnya. Okey, kalau macam tu dengan bahasanya, maka bermula daripada kejadian yang saya tengok tadi itu, kejadian yang saya tengok, yang pada saat dengan kita memanfaatkan waktu pada tu kita di masjid untuk urusan bisnis kita. Itu berarti kita tidak menunaikan haknya masjid. Berarti kita tidak memberikan haknya ilmu. Berarti kita tidak memberikan haknya orang ramai agar dihormati dan dimuliakan. Berarti dengan kita memberikan haknya diri pribadi kita sendiri. Naza cukup siang, bukan terbawa-bawa ke waktu malam. Duit sejak daripada pukul 8 sampai kepada pukul 4 petang. Harta, jabatan, politik, dunia, cukup sampai kepada pukul 4 petang. Berikan haknya mata untuk kita melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Berikan haknya mata untuk kita melihat rumah Allah. Berikan haknya mata untuk kita melihat hadis-hadisnya Rasulullah. Berikan haknya mata untuk kita melihat kalamullah. Berikan haknya mata untuk kita pandangkan dengan penuh rahmat dan kasih sayang kepada makhluk-makhluknya Allah. Itu haknya mata. Haknya mata untuk ibadahnya. Sebab yang macam mana pun, satu saja, jangan sampai anggota tubuh kita nanti komplain dengan ujung jari. Gara-gara sompean dengan Facebooknya, gara-gara sompean, paham sompean awak anta, gara-gara sompean dengan netbooknya, gara-gara kamu dengan SMS-nya, sehingga kata mata aku terpaksa ambil alih daripada ibadah, terancak daripada ibadah, terancak daripada kebaikan, tertinggalkan detik-detik iktikaf yang tidak tiap waktu kita beriktikaf kepada urusan duniawi kita yang kita punya peluang banyak dan sudah memanfaatkan yang terbanyak daripada waktu kita untuk dunia. Mana habuan diri kita dengan ilmu, mana habuan diri kita dengan zikir, mana habuan diri kita dengan ibadah, mana habuan diri kita dengan takwa, mana habuan kita dengan muraqabah, mana habuan diri kita dengan tafakur. Untuk makan 3 kali sehari cukup, bahkan lebih daripada cukup. Untuk minum, masyaallah tabarakallah, tu dengan Coca-Cola, Mirinda, 7up dan lain sebagainya, belamba di rumah tak terminum, masyaallah tabarakallah, segala-galanya lebih daripada cukup. Tapi apakah kira-kira bekal kita untuk kita kembali kepada Allah sudah cukup? Apakah
Apakah kira-kira persiapan kita sebelum kita dimasukkan ke dalam lubang kubur itu sudah memadai? Jangankan untuk persiapan buat akhirat kita, persiapan untuk dunia kita saja, ternyata kita masih belum merasa cukup. Bekerja lagi, dah gaji kita manajer bank atau juga menjadi ketua pengusaha dari sebuah satu syarikat, satu perusahaan, gaji besar sekali. Tapi itu kita masih belum merasa cukup lagi. Belum lagi. Sebab kenapa? Sebab kita dalam kepala kita nak punya apartemen sendiri, kita nak bangun hotel, kita nak punya hospital, kita nak punya simpanan sampai sekian juta. Yang terkumpul itu hanya dalam beberapa RM saja. Baru dalam 5 angka. Berapa bang 5 angka? Baru dalam 5 angka saja. Kita nak paling tidak bang 7 angka lah. 7 angka, 500 takat belas-belasan saja. Paling banyak pun 99.000 RM. Itu yang 5 angka. Kita nakkan 7, kalau boleh 8, kalau boleh 9, kalau boleh 10, 1 bilion. Baru merasa cukup. Nabi kita bersabda, wala yamla jawfatnya Adam illa turab, dan tidak akan ada yang memenuhi rongga anak Adam itu selain daripada tanah. Sudah ada 2 telaga emas, ingin yang ketiga, keempat, kelima, dan yang seterusnya. Jadi untuk kepuasan hidup di dunia saja, dunia kita dan umur kita masih belum mampu untuk menunjang macam mana untuk kehidupan akhirat yang abadi selama-lamanya. Siapa yang memandu kita agar kita sedar macam itu? Ilmu memang betul-betul untuk ilmu, ibadah memang betul-betul untuk ibadah. Tadi pada masa kita keluar daripada rumah, apa nawa itu kita? Nawa itu untuk tengok Syekh Nuruddin macam ni lah orangnya. Nawa itunya nak iktikaf, betul-betul untuk iktikaf. Nawa itunya untuk salat berjamaah, betul-betul untuk salat berjamaah. Nawa itunya untuk mengaji, betul-betul untuk mengaji. Jangan dicampur baur dengan urusan-urusan yang lain. Itu kata Tuan Imam tadi, itu matikan handphone, matikan handset. Kalau tidak, berarti kita tidak memberikan haknya secara sepenuhnya. Tak boleh. Saya tahu yang walaupun saya tidak bekerja di NASA, kalau kita kerja dengan syarikat mana saja, misalnya syarikat elektronik, kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak konsentrasi, itu kita tidak boleh memberikan tumpuan. Kerja kita tidak akan betul, kita akan kena marah. Marah dengan manajer kita, marah dengan atasan kita, marah dengan direktur kita. Kalau pada saat Allah yang murka macam mana? Siapa yang menyedarkan kita seperti itu? Macam mana aku tak nak dipandang sinis dan rendah oleh manajerku, sebagaimana aku tidak ingin dipandang rendah dan hina oleh atasanku, selayaknya lah aku tak nak dipandang rendah oleh sang pencipta aku, Allah Jalla wa'ala. Itu yang memandu adalah ilmu, yang sehingga sebagaimana saya katakan, nawaitunya untuk ibadah. Allahu Akbar. Al-Quran menyatakan, hadis menjelaskan, ungkapan daripada ulama menerangkan, tidak boleh ibadahnya karena makhluk, tidak boleh ibadahnya karena riya, tidak boleh ibadahnya karena ujub, tidak boleh ibadahnya karena sum'ah, tidak boleh ibadahnya kepada makhluk. Yang sepatutnya untuk kita ubudiahi, yang sepatutnya untuk kita sembah sang pencipta kita yang memberikan segala-galanya kepada kita. Nih, dengan bergeraknya kepala, berpikir, dengan leluasa pandangan mata kita melihat, dengan jelasnya telinga kita mendengar, leganya pada saat dengan kita dapat mengucapkan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nikmatnya pada saat dengan kita boleh berkomunikasi dan juga oleh orang lain boleh paham dengan apa yang kita sebutkan. Sampai masuk, orang boleh bagi respon, bagi jawaban dengan SMS yang kita hantar. Itu Masya Allah tabarakallah, diatur oleh yang namanya otak atau akal. Siapa yang bagikan otak dan akal? Takkan dengan kita buat Allah setelah makhluk.
Kalau dengan makhluk, Masya Allah, tabarakallah. Ya bang ya, kita sama-sama anak begitu sama abang. Kalau pada waktu kita dengan makhluk, Masya Allah, tabarakallah, pasti dan pasti, ya kalau pada saat dengan kita akan merayakan hari jadi kita, dan nanti kita tahu orang ramai akan berdatangan ke rumah kita mengucapkan selamat hari jadi yang ke-79. Kita ni dah tua dah letih dah, putih dah, semuanya 79 ji, bukan 53 ji, bukan 53, 79. Semuanya dah taharat. Masya Allah tabarakallah. Dalam waktu yang sama, Masya Allah tabarakallah, tuh mantan manajer apa, mantan direktur apa, mantan menteri apa, pun juga di satu angkatan dengan kita pada waktu itu. Misalkan saja seperti dengan mantan Perdana Menteri kita dahulu, Dr. Mahathir, pada hari jadi yang ke-87 kalau tak salah. 87 kan Dr. Mahathir sudah. Atau lah lebih kurang 80 kata lah. Tapi beliau masih sehat lagi. Jadi pada saat beliau tahu dan pasti ramai nanti dengan teman-teman beliau di kementerian dahulu, kabinet yang dahulu, dan mungkin juga dengan Pak Lah juga kita ketika akan datang hadir, sebab Pak Lah pernah bersama dengan Dr. Mahathir. Maka Pak Lah, Dr. Mahathir dan juga semua yang hadir mesti pilah tali leher yang mana, coat yang mana, baju yang mana, penampilan macam mana. Mesti kita nak tampil sopan, bagus, rapi, kemas, elok di depan makhluk yang hadir, di depan para malaikat dan Allah. Lebih sepatutnya kita semacam itu. Ini pelajaran yang patut kita ambil. Siapa yang mandu? Ilmu. Masya Allah tabarakallah. Sehingga hidup kita tadi itu tidak pernah mengalami kejanggalan. Ya Allah, tu ada bongo depan tu, kena tengoklah bang. Tengoklah daripada jauh. Kalau macam tu sakitlah belakang aku. Sebab kita lagi sakit belakang. Oh, terambung macam tu. Sakit. Itu bukan nazar yang pura-pura kalau macam tu. Jadi nazar harus dapat mengatasi. Kalau pada saat kita tak dapat bongol pun, seandainya melompat kereta kita masih boleh selesai, dan seakan-akan seperti kita mendapatkan pijitan refleksi di kaki. Oh, itu baru produk yang luar biasa hebat. Jadi dengan jalan yang rusak tadi itu, seakan-akan seperti ada getaran daripada belakang kita. Dilepas kita sampai bukan lenguh, bukan jenuh. Bila nanti nazar buatkan kereta macam tu, selepas kita sampai ke tempat tujuan, jalan yang rusak, bungkul dan yang seumpamanya tadi itu buat badan kita jadi selesa, jadi nyaman dan sehat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tidak merapuh. Akan tetapi gangguan-gangguan yang semacam itu akan menghambat keselesaan kita di waktu kita menuju tempat tujuan yang dituju. Macam itu juga perjalanan hidup menuju Allah Jalla wa'ala harus terpandu dengan panduan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama yang diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang keberapa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, riwayat wa muslimah. Menuntut ilmu itu kewajiban ke atas setiap orang mukmin dan mukminah. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan, kita tidak ingin merentetkan, menyenaraikan, menyebutkan satu persatu tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan ilmu. Tapi semacam mana kesimpulan yang saya buat tadi itu, kalau ingin segala-galanya memberikan hasil dan keuntungan, hasil dan keuntungan yang kita peroleh daripada anggota tubuh kita, mungkin ada yang bulanannya dapat 2.000, ada yang sebulannya dapat 4.000, ada yang sebulannya dapat 10.000. Abang dinazahkah? Tak. Abang tak juga. Tuan Haji tak juga. Ini bukan jamaah nazar ni, Ji. Ini jamaah masjid ni. Jemaah nazar yang di belakang. Okey, paling mahal gaji kalau kita menjadi kru di nazar berapa? Ada dalam 10.000, 15.000, 100.000? Ada lah tu dalam 4.000, 5.000, 6.000. Mungkin dengan manajernya barangkali 25.000. Wallahualam. Nah, ini merapu sajalah dulu, tak apalah. Insyaallah tabarakallah. Allahu akbar.
Yang pada saat itu kita tidak memanfaatkan segala-galanya, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, sampai kadang-kadang menghambat dan menyita peluang untuk kita ke masjid, untuk kita berubudiyah kepada Allah, untuk kita berzikir sampai imam Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah 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 33. Kita 33 huruf yang kita tulis. Awak di mana sekarang? Aku sedang ada di masjid, sedang beriktikaf dengan Syekh Nuruddin. Mungkin nanti wallah alam bila pengajian selesai kita jumpa depan Petronas saja. Sebab ada satu restoran baru, satu restoran nasi mandi, sedap di situ nasinya. Ish, orang habis 100 tasbih, tahmid, takbir, yang hak kita penuh halaman netbook kita, atau juga dengan Samsung Galaxy 4 kita, atau dengan yang seumpamanya. Itu kita tidak pandai memberikan hak kepada semua yang Allah berikan kepada kita. Makanya nih Allah bagikan, ini yang membedakan daripada semua makhluk. Yang walaupun lembu, gajah otaknya banyak, tapi tidak boleh diaktifkan. Kalau berbicara tentang banyak otaknya, binatang otaknya lebih banyak. Tuh dengan kerbau, tuh dengan lembu, tuh dengan gajah. Masya Allah, tabarakallah, kalau dipecah kepala kita, dikeluarkan otak yang ada di dalam, mungkin paling berat punya dalam 1 kilo, 1,5 kilo saja. Otaknya gajah mungkin sampai 5-6 kilo, tapi dia tidak boleh berbuat apa-apa. Supaya kita boleh memperlihatkan, ini memang manusia yang hebat. Yang sopan santunnya iya, yang peradabannya iya, yang sikapnya iya, yang akhlaknya iya, yang kelakuannya iya. Di rumah Allah, malaikat takjub. Patut. Kalau pada saat dahulu kami komplain kepada Allah Jalla wa'ala, apakah kau ciptakan makhluk yang akan melakukan pertumpahan darah dan kerusakan di permukaan bumi ya Allah? Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui yang kalian tidak tahu. Ini ceritanya pada saat Allah memberitahukan, aku akan menciptakan makhluk yang namanya manusia untuk menjadi khalifah di permukaan bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mereka langsung komplain. Itu belum tengok Facebook lagi malaikatnya. Malaikat baru tengok jin, makhluk-makhluk yang sebelum manusia. Kalau seandainya tengok kelab malamnya, dangdutnya, dan juga dengan minuman kerasnya, begitu juga dengan perempuannya. Pada satu malaikat akan mengadakan demonstrasi. Komplain habis-habisan, kami tidak setuju kalau kau ciptakan manusia di permukaan bumi. Mesti dan pasti mereka akan berbuat kehancuran dan kerusakan di permukaannya. Ini makhluk yang pertama yang komplain. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apa kau ciptakan manusia yang akan berbuat kerusakan di atasnya? May yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan melakukan pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau sementara dengan kami mentakdis, bertasbih, mengagungkan, memuliakan zat Allah yang Maha Agung, Sang Pencipta. Allah langsung sekat, kritikan dan protes daripada para malaikat tadi. Itu Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui, a'lamu, tentang perkara-perkara yang kalian tidak tahu. Nafsunya ada, panggilan dunia luarnya ada, keinginannya ada, kemauannya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai pada saat itu dia terpanggil dengan nafsu, keinginan, dunia, kekayaan, keuntungan, duit, harta, kemewahan, hiburan, musik, semuanya iltikan. Langsung kita mempersiapkan diri untuk menjadi tetamu kehormatan Allah Jalla wa'ala. Start kereta, Naza modelnya kabarnya aja, Naza Kia. Ada yang satu mirip seperti pisut tuh,
Kecil? Nah, tak tahu nama-namanya. Kalau dengan Radwa banyak. Naza, Kancil, Tipa, Naifi, Naza belum banyak lagi. Saya yang tak menghafal. Saya yang salah, bukan Naza yang salah. Hotel. Lebih yang lebih mewah lagi. Yang mewah lagi. Mungkin dengan Mini Cooper-nya kah, Ferrari-nya kah, Lamborghini-nya kah, Audi-nya kah, Mercedes S-Class-nya kah, Volvo-nya kah, BMW-nya kah, Lexus-nya kah, Rolls-Royce-nya kah, apa saja lah hal. Semuanya tadi itu kita peralat untuk kita membelakang kepada semua makhluk. Naza, bukan kamu yang memiliki diriku. Proton, bukan Anda yang memproduk aku. Wira, bukan Anda yang memproduk aku. Kita perkataan kepada semua makhluk, ini adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala yang mampu untuk meninggalkan segala-galanya dalam rangka untuk memenuhi seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat akan kagum. Ini yang kita tidak tahu pada masa itu. Kita tidak ada cabaran dengan perempuan. Mana ada perempuan malaikat bugil misalnya, tak tutup aurat, buka sini buka sana, tak ada. Malaikat tak yang buka aurat. Mana ada dengan mungkin dengan diskotik kami sebut, atau dengan kelab-kelab malam, kelab-kelab panjang, tari-tarian, lagu rock, lagu jazz dan lain sebagainya. Tak ada. Mereka tidak teruji dengan benda-benda semacam itu. Kita sekarang dengan jaringan internet di rumah kita, kita boleh berkomunikasi dan berhubungan dan juga beradaptasi hidup bersama dunia modern dengan dunia luar, atas bawah sambil menyamping. Masya Allah, tabarakallah. Boleh kita tinggalkan semuanya itu, terus kita berikan tumpuan semata-mata hanya untuk memenuhi suruhan Allah Jalla wa'ala. Tasbihnya, hitungannya cukup. Kan tadi abang nak gaji hitungannya cukup bang, buat tasbihnya juga cukup. Gaji untuk keperluan dunia, tasbih untuk bekal kita ke akhirat. Siapa yang manduk? Ilmu. Makanya kita disuruh mengaji. Makanya kita disuruh belajar. Makanya Allah utus para nabi-nabi dan rasul. Makanya dengan para nabi-nabi dan rasul tidak ada yang putus harapan. Dicerca, dicaci maki, dianiaya, sekongkol mereka nak membunuh, tetap saja. Sebab ini adalah demi untuk keselamatan manusia. Malaikat kalau boleh dengan bahasa kurang lebih geleng kepala. Masya Allah, kata malaikat. Kita sih tak ada nafsu, kita tak ada syahwat, kita tak ada godaan. Kita diciptakan Allah hanya semata-mata untuk taat dan setia kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Manusia tercapai dengan bermacam-macam ujian, tapi dia boleh mengalahkannya. Itu yang mengagumkan para malaikat. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Tapi kalau pada saat dipanggil tidak datang, diberikan peringatan tidak mengerti, diberikan teguran tidak paham, diberikan sedikit amalan dengan penyakit tetap juga tidak insaf. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, 70, 80, 90, dia tidak akan boleh belajar. Perumpamaan sederhana, ini spotlight, betul bang, beli berapa harganya? Anda dalam 1000-an, tak sampai, oke lah. Ini agak-agak bang ya, saya ini tak tahu bang tentang dunia elektronik, ya mungkin tahu 1 daripada 100 saja. Lebih banyak yang saya tak tahu. Tapi insya Allah rasanya tidak salah. Kalau lampu spotlight ini tidak kita gunakan dalam 100 tahun, jangan dipakai bang. Ditempatkan di tempat yang elok, aman, jauh daripada kelembapan, jauh daripada udara yang mengganggu, jauh daripada cuaca yang tidak senonoh atau juga yang tidak stabil, jauh daripada segala gangguan. Jangan sampai terkena petir seperti tadi itu. Saya hanya gara-gara petir akhirnya tak cantik. Ini sudah cantik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Mungkin yang mana satu yang terimbas dengan petir siang tadi itu atau malam tadi itu. Ini kalau kita tidak pakai bang, sampai 100 tahun, agak-agak pada tahun 2113. Boleh elok lagi tak? Jawab. Oke, entar apa ya? Nih Canon entar saja.
Kita beli Canon ini katakan saja dalam 5 ribuan. Apalah saya pikir 10 ribu lah, tak kisahlah, tak bayar juga kita. Atau handphonenya tuh Galaxy 4 tab baru lama punya Haji. Kalau kita tak pakai, kita jaga elok-elok, masukkan ke dalam almari atau juga ke dalam peti besi, itu insya Allah Tuan Haji sampai 2, 3, 400 tahun, pada tahun 3000 kita masih boleh guna kalau kita hidup sampai ke tahun itu. Yang ini tidurkan saja, rehatkan saja. Jangan buat kerja bakti, jangan ibadah, jangan sembahyang, jangan puasa, jangan melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Makan, minum, tidur, tidur, rehat, makan, minum, begitulah hidup. Boleh tak umur kita tambah panjang? Beda bang, beda. Paham yang saya maksud? Kalau alat tak dimanfaatkan, usianya akan panjang. Tapi kalau badan kita tidak kita gunakan, tetap saja sampai ke penghujung kita habis. Jangan menjerit pada saat itu. Jangan minta pulang ke dunia pada saat itu. Jangan minta keluar peluang kepada Allah. Allah kata, tak adakah para nabi-nabi yang diutus? Tidakkah adakah ulama-ulama yang menjelaskan? Tidak adakah bimbingan daripada Al-Quran dan hadis? Tidak adakah orang yang bersyarah? Tidak adakah tutur guru yang garang yang mengingatkan? Ada ya Allah. Tapi kenapa tak sedar-sedar? Itulah. Kalau pada saat minta maaf yang seperti apapun, untuk kita patah balik ke dunia, peluang tidak akan diberikan kesempatan. Kenapa? Karena kesempatan hidup kita sudah habis. Waktu pun juga sudah hampir habis. Isya pukul berapa? Tak tahu. Sudah masuk azan Isya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Nanti selepas azan Isya berkumandang kita terus dalam 15 menit. Kalau ada sebarang soalan diajukan, insyaallah kita dengari laluan azan terlebih dahulu. Azan berkumandang, kalau bersimbang pun tetap jangan tidak disahut. Disahut seperti lantunan azan yang dikumandangkan, kita sama-sama bersalawat atau sama-sama menyahut azan. Diakhiri nanti di penghujungnya dengan doa supaya kita layak untuk mendapatkan syafaat baginda nanti pada hari kiamat. Hadza wabillahi taufiq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la